Itulah sedikit tafsir, istinbat, tadabbur, i'tibar dari surat Al-Hasyr ayat 9. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Apa? Cukup. Ada Pak. Oke, hari ini yang saya dengar ini yang masuk ini cukup menarik. Apa cerita Toha ini kan ada Ihsan sama Muassasah. Yang saya tanyakan kayaknya tuh ya standar lah, gimana nih seorang kita untuk bisa mencapai atau kiat amal apa yang harus kita gali terus, kita perdalam supaya kita sampai ke Ihsan gitu. Iya. Untuk sampai tingkat isar itu butuh mujahadah. Mujahadah itu latihan rohani, Pak ya. Latihan rohani. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari muasah, Pak ya. Dimulai dari muasah. Kita biasakan muasah dulu. Kita kenyang, orang kenyang. Kita jajan, orang jajan. Kita biasakan muasah dulu, Pak. Misalkan kita ngundang anak yatim ya ke rumah kita, maka kita usahakan apa yang dimakan yatim, apa yang kita makan itulah yang dimakan anak yatim. Kita dari muasah dulu, Pak ya. Itu dari menjamu orang, menjamu tamu, menjamu anak yatim, menjamu fakir miskin. Kemudian ketika kita memberikan zakat beras misalkan, maka kita mulai dari muasah dulu. Beras yang kita makan 15.000, yang diberikan pada fakir miskin pun harus 15.000. Nah, kalau kita biasakan muasah, ya, kita menyamakan orang-orang fakir miskin, kita setarakan dengan kita, ya. Maka nanti kita baru bisa naik level. Coba sedikit-sedikit dulu. Kita makan beras yang 15.000, begitu ngasih sedekah, begitu ngasih zakat, berasnya yang 16 misalkan, naikin dikit Pak ya. Nah, kita apa contoh lainnya? Ya bisa dikiaskan, dianalogikan sendiri Pak ya. Jadi dinaikin sedikit demi sedikit ya. Insya Allah wajib. Tapi konsep besarnya adalah kita memulai sesuatu dari yang kecil dulu, kemudian kita naik menuju sesuatu yang lebih besar. Intinya mujahadah dan pembiasaan diri. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sesuatu yang tidak biasa, jika dibiasakan insya Allah jadi biasa. Kurang lebih itu saja tipsnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, masih ada? Cukup. Ya, cukup ya. Kita tutup kajian kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Cuman terakhir ya Pak, mungkin begini. Orang-orang berharta pun bisa melakukan isar. Tadi kan ketika kita membahas isar, seolah-olah isar itu hanya bisa dilakukan oleh fakir miskin. Satu piring makanan buat tetangga, akhirnya kita lapar. Nah, orang yang berharta pun bisa melakukan isar dalam kondisi tertentu. Contoh, lagi di jalan, bapak di jalan cuman bawa duit 50.000, HP mati, nggak bisa pakai QRIS dan lain sebagainya, cuman punya uang 50.000 buat bapak makan. Tapi di jalan bapak ngelihat fakir miskin yang minta-minta, badannya kurus, bawa anak, sementara uang yang ada pada diri kita cuma 50.000. Udah, kita bisa melakukan isar di situ. Ya, kita berikan 50.000 kepada mereka.
Biar mereka yang kenyang, kita yang lapar. Nanti kalau fakir miskinnya nanya, Pak, nanti Bapak makannya gimana? Kan cuma 50.000 Bapak punya duit. Bapak bilang aja, tenang Pak, lemak saya masih banyak. Ini berlaku buat yang gemuk-gemuk kayak saya. Alasannya begitu. Tenang, lemak saya masih banyak. Bapak kurus, anak kurus. Dah makan duluan dah. Ya, saya biasa puasa. Nah mungkin orang-orang berharta pun bisa melakukan isar Pak dalam kondisi-kondisi seperti itu. Atau misalkan isar bukan dari segi harta ya, tapi dari segi yang lain. Contoh, Bapak lagi ngantri di Indomaret, ngantrinya panjang. Pas mau bayar ke kasir, tiba-tiba ada orang yang lagi buru-buru banget. Ini benar-benar buru-buru ya, bukan modus. Kebanyakan sih modus ya. Ini benar-benar buru-buru. Pak, boleh nggak saya duluan? Ya sudah, Bapak mangga duluan kalau memang Bapak Ibu ada keperluan mendesak. Ya. Nah, itu namanya apa? Isar. Bukan cuma dari segi makanan, harta, tapi dari segi waktu, dari segi yang lain juga Bapak bisa isar. Udah ngantri panjang, ada orang darurat, ya udah silahkan duluan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Waladdallin amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alim biha wa basir wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi